Oke, sudah terlihat? Belum, sudah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan SIM bab 3, menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau lebih sering disebut e-commerce. Ketika mendengar kata e-commerce, apa yang kalian pikirkan? Apa sih yang terpikir ketika kalian mendengarkan kata e-commerce? Tempat belanja online. Oke, ada yang bisa sebutkan contoh e-commerce? Shopee Bu. Ya, Shopee bisa. Kemudian ada Tokopedia, ya Lazada. Ya, Shopee, Tokopedia, Lazada ya yang biasanya ada top 3 in mind ketika nyebut kata e-commerce. Tapi sekarang pun juga TikTok bisa disebut semi e-commerce ya, karena walaupun dia sosial media, dia juga ada yang namanya TikTok Shop dan belakangan ini jadi sengketa ya, prahara ya, karena dianggap mengambil lahan e-commerce yang sebenarnya juga mengambil lahan perdagangan offline karena banyak orang sekarang belanja lewat sana karena harga lebih murah. Kenapa sih harganya bisa lebih murah menurut kalian di TikTok Shop daripada Shopee atau daripada perdagangan, apalagi kalau dibandingkan dengan langsung di offline? Apa sih menurut kalian bisa membuat lebih murah? Karena mereka nggak harus bayar sewa tempatnya gitu, Bu. Mungkin Ya, sewa ruko. memang nggak harus bayar sewa tempatnya ya. Makanya harga bisa lebih murah. Another reason ya karena mereka lagi disupport, lagi mereka ada di istilahnya kalau di startup itu namanya bakar duit. Ya, bakar uang. Bakar uang ini mereka promosi besar-besaran untuk menggenjot penjualan sales atau brand image dari suatu aplikasi yang ini ya yang mereka buat. Contohnya dulu di Shopee kan juga dulu sebelum sekarang diterima resesi kan bakar uangnya juga besar ya. Diskonnya lebih besar-besaran, terus kemudian selalu gratis ongkir. Kalau sekarang kan gratis ongkir ada persyaratannya ya. Nah, sekarang giliran TikTok nih seperti ini nih. Dia sedang bakar uang ya. Karena dia juga punya support besar dari Alibaba. Tapi kita nggak akan bahas itu lebih lanjut, kita akan lebih bahas mengenai dari segi teknologinya. Ya, ini e-commerce, dia memfasilitasi operasi ya internal maupun eksternal perusahaan dan dapat digunakan untuk mendukung transaksi bisnis dengan menggunakan akses jaringan internet, yaitu sistem berbasis komputer antar muka internet pada sebuah browser dan web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Sama seperti kalian ketika kalian mau menjual beli atau kan mungkin ada yang udah jadi penjual di Shopee atau jadi afiliator Shopee atau afiliator lainnya ya. Itu kan kalau mau menjual atau membeli itu kan membuka dulu websitenya atau membuka aplikasinya ya. Nah, inilah yang e-commerce ya, berfasilitasi untuk perjual beli online dengan sistem berbasis komputer. Apa ya, perdagangan terjadi di e-commerce pada dasarnya hampir sama dengan perdagangan yang terjadi di offline. Ada B2B, ada B2C. B2C itu bisnis transaksi dari satu perusahaan satu konsumen perorangan ya, satu persatu. Misalnya perusahaan A jual baju, terus kemudian Elsa, Okta, Wulan masing-masing beli satu baju ya, satu baju. Nah, itu yang dinamakan B2C, business to consumer. Berbeda lagi dengan B2B, business to business. Ini biasanya antar perusahaan ya, di mana di sini tidak melibatkan si konsumen akhir atau si konsumen perorangan. Misalnya Elsa membeli kain 10 meter kain 10 meter dari tokonya Okta untuk diproduksi jadi baju. Atau contoh lainnya Wulan membeli 100 pieces dari tokonya Riva ya. 100 pieces dari tokonya Riva untuk dijual kembali. Itu adalah B2B. Jadi dari produsen ke produsen lainnya, dari pemasok bahan baku ke produsen, dari produsen ke penjual grosir, itu adalah contoh B2B. Kalau misalnya B2C ya dari produsen atau dari distributor ke konsumen perorangan. Ini terjadi di e-commerce, terjadi juga di perdagangan offline. Nah, ini apa sih kenapa sekarang lebih senang belanja pakai e-commerce ya?
Ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kalau dulu mungkin Anda mau belanja baju harus ke Tanah Abang, harus keluar ongkos, harus panas-panasan, kemudian di sana juga disambut, belum tentu ya, belum tentu pelayanannya maksimal. Nah, kalau sekarang dengan e-commerce, ini juga menghemat waktu ya bagi pembeli ya. Jadi ada perbaikan, kemudian juga dari segi chat, karena interface chat satu persatu lebih mudah gitu mendapatkan tanggapan dari si penjual. Mungkin kalau misal kalian pernah ke toko offline, itu toko offline-nya lagi rame, ini mau nanya harganya berapa atau mau nawar berapa aja susah karena si perhatian si pedagang pembeli itu terbagi-bagi. Kalau misalnya melalui e-commerce kan mau chat satu persatu, jadi si penjual ini bisa membalas secara tertib dari gilirannya, dari jam penyampaiannya. Kemudian perbaikan hubungan pemasok dan komunikasi keuangan ya. Di sini belanja juga bisa dengan uang online, dengan uang secara online ya, tidak perlu mempersiapkan uang ambil dari ATM dulu ya, bisa langsung transfer. Kemudian peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Baik dengan semakin banyak di-downloadnya e-commerce, penggunaan aplikasi e-commerce, orang-orang yang menanam saham di startup atau di perusahaan yang memproduksi atau menyediakan jasa e-commerce itu akan mendapatkan imbal balik ya, akan mendapatkan uang mendapatkan keuntungan dari yang diinvestasikan. Oke, ini kendala-kendala e-commerce, biasa biaya pengelolaannya tinggi karena berbasis web itu atau berbasis aplikasi itu biaya operasionalnya sebenarnya tidak semurah seperti dibayangkan. Mungkin bagi si yang numpang e-commerce saja, si penumpang kayak Shopee dan lain-lain itu juga ada iuran per bulan sebenarnya. Jadi walaupun dia tidak ada toko offline-nya, ada iuran per bulannya juga. Terus kalau misalnya e-commerce-nya terjadi dalam bentuk tunggal, misalnya misalnya Dapur Coklat dia buat website sendiri, terus orang belanjanya melalui Dapur Coklat website. Nah, itu juga ada biaya traffic ya, biaya untuk membuat webnya itu pertama, terus biaya bulanan maintenance untuk webnya itu. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada toko offline, tetap ada biaya ya. Toko online pun ada biaya. Kemudian kekhawatiran akan masalah keamanan. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Kan kalau misalnya kalian mau belanja di e-commerce yang kayak website kayak Shopee, Tokopedia, dan kawan-kawannya itu kan harus isi data pribadi kan. Kalau pertama kali jadi pembeli, apalagi kalau menjadi penjual. Kalau pembeli mungkin cuma email aja, tapi kalau penjual itu kan ada KTP-nya, apalagi kalau mau jadi Shopee Affiliator dan kawan-kawannya itu juga harus mengisi data pribadi. Nah, ini ada kekhawatiran akan masalah keamanan, karena mungkin aja data kalian dicuri atau dijual, ya. Kemudian ada peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Jadi ini mungkin kadang-kadang, tapi kalau sekarang udah nggak jarang sih ya, saya lihat jadi error gitu. Kadang dari teknologinya udah lebih canggih. Tapi masih ada kemungkinan peranti lunak belum mapan atau belum tersedia. Oke, kemudian ini ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkupnya bersifat dinamis ya. Kemudian Anda bisa menghubungi dalam bentuk web, tapi sekarang bukan cuma web lagi, tapi udah bentuk aplikasi di iOS atau di Android ya. Kemudian e-commerce juga memiliki penting bagi perekonomian, bukan US saja, tapi perekonomian negara, karena banyak sekarang penjualan berlangsung secara online. Kemudian di jalan menuju e-commerce, rencana bisnis strategi akan membukukan komitmen untuk menggunakan e-commerce meraih keunggulan kompetitif. Jadi sekarang banyak orang melakukan jual beli secara lewat e-commerce karena lebih unggul dalam segi hemat waktu, hemat ongkos, hemat segala resource ya. Sehingga itu adalah keunggulan kompetitif e-commerce dibandingkan dengan perdagangan offline. Kemudian karena di e-commerce bisa menjangkau berbagai negara ya, bisa menjangkau pasar yang lebih luas, berbagai kota. Beda kalau offline, mungkin kalau jual di Tanah Abang ya pembelinya paling dari Jabodetabek saja. Kalaupun impor ada yang jual dari negara lain atau dari kota lain, itu kan memakan waktu ya untuk proses jual belinya. Beda dengan e-commerce. Kemudian ada business intelligence (IB). Ini adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dalam suatu perusahaan.
Jadi ini untuk mendukung e-commerce ada yang namanya inteligensi bisnis, ya, bisnis data eksternal contohnya. Tersedia sejumlah basis data komersil yang penting memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menggunakan berbagai basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karya lebih cepat, murah daripada meneliti sumber informasi. Perusahaan jadi semakin condong melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Pencarian eksternal perlu dibantu adanya fakta semakin banyak perusahaan memberikan informasi sendiri di web. Jadi gini, kalau kalian buka Shopee, Tokopedia, atau website lain ya yang ada dagangnya, kalian misalnya cari baju. Itu nanti kan akan keluar tuh data-data baju dari yang bisa kalian tentukan ya, mau dari termurah sampai termahal, atau misalnya kalian nggak tentukan kategorinya, biasanya di atas-atasnya itu yang top seller dulu, baru keluar yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh eBay. Intelijensi bisnis untuk membantu e-commerce, penjual beli e-commerce lebih lancar. Bisnis intelijensi jadi bisnis yang cerdas ya, jadi pemberian secara mereka membantu untuk show up data secara lebih cerdas. Jadi Anda nggak perlu klik satu sama persatu ya, misalnya Anda mau cari kemeja, keluar tuh Anda keyword aja keyword kemeja, itu biasanya keluar tuh dari top seller sampai yang tidak top seller. Atau kalian bisa atur juga misalnya dari harga termurah ke mahal, atau termahal termurah. Nah, itu contoh adalah penerapan eBay untuk membantu penjual beli di e-commerce ya. Penjual dan pembeli di e-commerce bisa bertemu. Jadi ini penyajian data-data secara lebih kompleks dan komplit. Kemudian selain dibantu eBay juga ada mesin pencari ya. Nah, ini mesin pencari ini juga mendukung jual beli di e-commerce. Misalnya kalian nggak mau buka lewat Shopee, Tokopedia atau lainnya, kalian ingin cari something new, ingin belanja di website lain, kalian bisa pakai Google, MSN, AltaVista, dan sebagainya. Kalian bisa klik aja baju perempuan, nanti akan keluar tuh dari berbagai macam website yang menunjukkan baju perempuan, baik itu dari e-commerce maupun juga dari website-website yang fungsinya hampir mirip sebagai toko online atau e-commerce. Nah, ini kemudian strategi e-commerce dan sistem interorganisasional ya. Sistem interorganisasional seringkali disebut EOS adalah EDI. Jadi, e-commerce itu dikendalikan dengan yang namanya EDI ya, Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Karena ketika jual beli ada data-data kan yang ditunjukkan. Nah, itu pertukaran datanya itu baik itu dari segi finansial maupun segi tatanan tampilan itu dikendalikan oleh EDI. Perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain, menciptakan sistem interorganisasional sehingga semua perusahaan bekerja sama sebagai satu unit dan terkoordinasi, meraih manfaat tidak dalam sebuah perusahaan. Jadi ini EDI itu membantu, misalnya di Shopee itu kan pedagangnya bukan cuma satu orang ya, atau di Tokopedia dan lain-lain pedagangnya bukan satu orang kan, banyak kan. Nah, itu semua dikendalikan dengan EDI ya. Jadi ada sekutu dagang bisnis aliansi bisnis ada dikendalikan dengan EDI. Jadi semua penjual yang menaruh barang dagangannya di Shopee, jadi penjual di Shopee, Tokopedia atau lain-lain, punya kesempatan untuk dilirik pembeli online. Ini yang mengatur adalah si EDI ya, Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange itu di edisi EDI ini dikerjakan dengan dihasilkan dengan sistem yang namanya EOS ya. Nah, ini manfaat EOS dalam pengelolaan EDI ya, ada efisiensi komparatif, memberikan kekuatan penawaran dan penambahan persediaan vendor. Dari segi efisiensi kooperatif bisa lihat dari efisiensi internal, perbaikan dalam operasi perusahaan sendiri, efisiensi interorganisasional, perbaikan kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi EOS-nya ini mengendalikan EDI agar si pengguna user ini mudah mengendalikan perusahaan itu sendiri, mudah juga melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Mudah melakukan pekerjaan sendiri, misalnya seperti apa sih? Misalnya dalam menunjukkan ya kira-kira mengatur stok data. Kalau misalkan belanja misalnya di Shopee atau komersil lainnya kan, e-commerce lainnya, ketika Anda memasukkan stok barang nih ke belanjaan Anda, bisa ada keterangan di situ stok bajunya tinggal berapa. Nah, itu contoh efisiensi internal. Kalau misalnya barangnya sudah sold out, ada keterangan sold out, itu adalah contoh efisiensi internal.
Kemudian ada efisiensi interorganisasional, ini kalau misalnya memudahkan kerjasama, misalnya Anda mau beli untuk orang lain, untuk beli dan jumlah banyak untuk dikirimkan ke orang lain. Nah, itu kan dipermudah melalui e-commerce. Itu contoh efisiensi interorganisasional. Kemudian dari kota penawaran ada fitur-fitur produk yang unik. Ketika kalian belanja di e-commerce kan tinggal dimasukin aja tuh, nggak klik. Itu adalah fitur-fitur produk yang unik. Kemudian menurunkan biaya-biaya perhubungan dan penelitian. Penelitian di sini maksudnya penelitian pasar, target pasar dan sebagainya. Ya, karena lewat e-commerce itu target pasar Anda yang mencari Anda, bukan kebalikannya. Kalau naruh di badan di e-commerce. Kemudian meningkatkan biaya perpindahan. Ada juga penambahan persediaan khusus oleh vendor. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, EDI, Electronic Data Exchange, juga proses transfer data terstruktur dalam format yang disetujui satu sistem komputer ke komputer lainnya. Jadi, misalnya kalian di negara yang berbeda, di kota yang berbeda, ketika membuka satu toko online, atau satu toko online di aplikasi, atau satu toko online kayak dapur coklat aja, itu maupun di mana kalian kan yang tampilannya akan tetap sama kan. Nah, ini diatur oleh EDI ya. Ya, jadi ada proses transfer data terstruktur dari satu sistem komputer ke komputer lainnya. EDI atau terdiri transmisi data langsung komputer ke komputer dalam format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Karena bisa dibaca oleh mesin, mau kalian akses dari negara manapun, mau kalian akses dari kota manapun, itu kalau kalian ke toko online atau ke e-commerce, itu tampilannya akan sama. Ya, kemudian ada extranet. Apa sih extranet? Ini extranet untuk mendukung iOS ya, untuk membuat iOS. Mungkin bagi informasi, jadi di dalam bentuk informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi pada hubungan dan internet. Jadi e-commerce itu EDI dikendalikan oleh EDI pun dibentuk oleh sistem iOS. Nah, untuk agar itu bisa terjadi, pertukaran data secara efektif dan efisien dibutuhkanlah yang namanya extranet. Nah, internet dari luar. Kemudian ada istilah lain, sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Di sini ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dengan cara proaktif dan reaktif. Apa sih bedanya? Jadi sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merasa minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Tapi dia juga bisa memilih cara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Jadi ketika suatu bisnis bergabung dengan e-commerce, kemudian e-commerce itu menggunakan sistem iOS, mereka bisa proaktif ya, mengambil segala macam berpartisipasi secara aktif di dalam jaringan. Tapi ada juga yang bisa reaktif, nggak perlu mengikuti semua aturan di dalam iOS yang di suatu e-commerce tersebut. Ini pengaruh penerapan ya. Jadi satu artikel Decision dari dua profesor Simji Prekumar dan Karamurthy mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan suatu iOS. Mereka menilai 4 faktor menentukan apa perusahaan bisa mengambil langkah proaktif atau reaktif. Jadi ketika satu perusahaan bergabung dengan iOS, bergabung dengan e-commerce, mereka bisa punya software tertentu ya untuk bisa untuk pertimbangan mau mengambil langkah proaktif maupun reaktif. Nah, ini manfaat tidak langsung iOS ya. Beberapa manfaat dalam sistem organisasional seperti EDI, extranet didorong langsung teknologi, tidak langsungnya meningkatkan kemampuan bersaing. Karena dengan bantuan iOS, e-commerce bisa terjadi, jual beli online bisa terjadi, hubungan dengan sekutu dagang pun juga lebih mudah karena dari tinggal istilah one click away. Ini adalah manfaat tidak langsung dari iOS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi ya.